Dan mereka punya rumah sakit, dalam bahasa Persia disebutnya bimaristan. Orang kalau berobat ke sana, berobatnya gratis. Begitu sembuh dikasih pakaian baru dan dikasih sejumlah uang senilai berapa hari dia nggak bisa nyari duit digantiin sama rumah sakitnya. Padahal berobatnya gratis. Serius. Kok rumah sakit sekarang juga banyak yang bisa nyembuhin orang? Iya, tapi kadang pas lihat tagihan sakit lagi. Serius. Ya. Gimana mereka bisa gaji dokter, gaji suster dan karyawannya? Kalau misalkan gratis, dulu setiap ada hal seperti itu, kayak rumah sakit contoh, maka digunakan minimal 7 wakaf produktif. Pemerintah membangun 7 wakaf produktif. Ya. Jadi contoh ada tanah diwakafkan dijadikan pasar. Orang kan nyewa toko di situ kan. Keuntungannya digunain buat ngebiayain rumah sakitnya. Dan itu minimal 7 untuk ngebiayain satu rumah sakit misalkan. Makanya bisa gratis dan kita tahu keberkahannya. Kalau kalian tahu zakat itu sanggup menentaskan kemiskinan, tapi punten mohon maaf, ya zakat itu demi Allah kecil hanya 2,5%. Yang lebih luar biasa dalam Islam kalau kalian belajar ekonomi syariah nanti kalau ada waktunya, yang paling luar biasa adalah wakaf produktif. Ya. Jangankan ngomongin riba dan segala macam punten ya, kita ngomongin pajak aja dalam Islam tahu kondisinya seperti apa. Di zaman Islam dulu nggak ada pajak. Pajak baru boleh ada ketika negara nggak sanggup membiayai dirinya dan diambil ke masyarakat yang kaya saja. Itu pun sukarela. Mereka nggak mau, nggak bisa apa-apa negara, nggak bisa nangkep apa lagi, nggak bisa. Nggak ada ke semua orang semua dipajakin, itu nggak ada. Ya. Hanya dengan kondisi itu. Ya. Oh ya Allah, Koko bukan ahli ekonomi, jelas beda sekali ngurus perusahaan, ngurus bisnis sama ngurus ekonomi negara. Cuman masalahnya, masa Quran dan hadisnya salah? Udah gitu coba ngecek sejarah. Iya, Islam pernah besar tanpa riba. Tinggal kita mau balik lagi nggak ngikutin itu semua. Ya, ada satu kisah nyata di kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, rahimahullah. Ini pemimpin hebat luar biasa, padahal memimpin hanya 29 bulan. Berarti 2 tahun 5 bulan ya. Suatu ketika dana zakat terkumpul di zaman beliau, tapi saking makmurnya, zakat kan boleh dibaginya ke 8 asnaf aja ya. Surat At-Taubah ayat 60, surat 9 ayat 60, fakir, miskin, terus sana tuh amilin, mu'alaf, terus sampai gorimin, sampai ibnu sabil. Terus dicari 8 asnaf itu nggak ketemu. Maka terus gimana cari orang yang, ditanya Amirul Mukminin, terus gimana cari orang yang mau berangkat haji nggak ada biaya, biayain pakai uang itu. Dicari semuanya pada sanggup berangkat sendiri dan gak ada yang mental minta. Kita mah kadang ya puntennya ada yang ada cuman biar murah ngaku-ngaku nggak ada. Ada mobil pakai tapi tetap pakai tabung gas 3 kilo, kan ada tulisannya itu hanya untuk masyarakat. Tah, sih hati-hati ya. Lanjut ya. Dicari yang berangkat haji semua mampu. Terus bagaimana Amirul Mukminin, semuanya mampu. Akhirnya perintah selanjutnya apa? Cari orang yang mau menikah tidak ada biaya, biayain pakai uang zakat itu. Masya Allah. Mungkin kalau kalian ada yang jomblo, kalian cuma salah zaman aja nih. Di zaman itu mah dibiayain bro. Ya. Dicari nggak ketemu. Mampu semua biayain diri mereka sendiri. Ya. Akhirnya perintahnya apa waktu itu? Belikan beras, tebarkan berasnya di seluruh pegunungan. Untuk apa wahai Amirul Mukminin? Agar semua orang tahu bahwa di negeri Muslim ini jangankan seorang manusia, seekor burung pun gak ada yang kelaparan. Tah Islam. Tulisan apa sih itu? Ya, Insya Allah. Jangankan manusia, seekor burung pun tidak ada yang kelaparan. Inna arsalnaka rahmatin alamin. Bahwa Islam ini ya kita bismillah harus jadi rahmat bagi seluruh alam.
ketika itu benar-benar diamalkan benar-benar tuh. Dan punten ya, zakat Pak 2,5% tuntas kemiskinan. Mungkin kalian juga pernah dengar ya bahwa kau pernah lihat video yang menyebutkan bahwa kalau seluruh pertambangan di Indonesia, Freeport deh contohnya, tambang emas tuh di Papua, itu saking banyaknya emasnya dulu kalau sampai dihitung, sampai ada yang berani bilang kalau itu benar-benar dikelola dengan benar, se-Indonesia nggak ada korupsi, seluruh masyarakat Indonesia kebagian 20 juta per bulan tanpa harus kerja tiap hari. Saking kayanya negeri kita. Masalah kita ya itu ada yang serakah, korupsi, ya. Nggak takut sama Allah, ya. Makanya akhirat itu akan terasa keadilannya benar-benar tuh ketika gini, kita di dunia nih bunuh orang satu, dibunuh satu kali, seri. Kalau bunuhnya 1.000 orang, bisa gitu dibunuh 1.000 kali, bisa. Nah, ayo istilah ya, ini mah renungan kita aja, Bismillah. Ya, tapi Islam pernah sebesar itu dan kita punya panduan. Kalian tahu tidak? Al-Quran itu isinya 3, ulama membagi. Dari Al-Fatihah sampai Anas, Al-Quran itu dibagi menjadi 3. 1 bahasan akidah, keimanan, keyakinan. 2 bahasan tasyriat, syariat, aturan. Dan yang ketiga adalah apa? Qasas, bentuk jamak dari kisah. Atau orang menyebutkannya sejarah. Di Al-Quran ada kan kisah orang terdahulu kan? Bahkan lihat, 1/3 Al-Quran isinya adalah sejarah. Dan tahu kalau dari urutan turun kan dibagi jadi 2 ya. Ada surat Makkiyah, ada Madaniyah. 13 tahun dulu yang di Mekah, lalu Madinah. 13 tahun di Mekah, semua cerita sejarah, perhatikan, semua cerita masa lalu dalam Al-Quran, semua turunnya di Mekah. Di Madinah baru nanti bicara tentang syariat. Wudhu begini, zakat tuh begini, siapa aja yang terima, tayamum tuh begini, ya. Bagi warisan tuh begini, hutang piutang itu udah gini, ya. Nanti, ya, itu ketika Islam sudah berjaya, sudah menang, sudah kuat, sedang menikmati hasil mereka, baru ada aturan. Akidah di mana? Bisa diambil dari syariat, bisa diambil dari sejarah. Tapi lihat, kondisi Nabi yang Koko sampaikan tadi untuk berdakwah itu kondisinya sesulit itu, maka Nabi betul-betul perlu banget panduan. Saya mesti ngapain, wahai Allah? Yang diturunin malah apa? Kisah orang terdahulu. Uniknya memang sekarang sejarah itu dipotret menjadi pelajaran yang tidak hidup dan menghidupkan. Kita ketemu pelajaran sejarah di sekolah deh. 1, jelas porsinya bukan 1/3 dari seluruh pelajaran sekolah, ya nggak? Seminggu sekali dan bisa jadi cuma 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran bisa cuma 40 atau 45 menit. Ya. Dan kita kalau udah ketemu sejarah, disajikannya harus ngapalin nama tempat sama nama tahun aja. Udah, gitu doang. Tapi lihatlah kitab-kitab sejarah Islam itu kalau mau ditulis sama mereka, kisah di bawahnya, hikmahnya ini, hikmahnya ini, hikmahnya ini, hikmahnya ini. Dan pelajaran sekian banyak luar biasa. Ya. Jadi kita lagi sedang jauh dari tuntunan hidup kita yang terbaik. Ya. Hadis tuntunan. Tapi bagi Nabi kan gak baca hadis, karena apa yang beliau lakukan jadi hadis, begitu kan? Nah, akhirnya kan yang jadi tuntunan bagi Nabi apa? Pure murni hanya wahyu. Untuk menciptakan generasi sehebat itu, untuk menjadikan Islam yang udah lewat 14 abad tapi sampai sekarang masih ada yang ngikutin, Nabi panduannya murni cuman wahyu. Al-Quran doang. Ya. Dan waktu Nabi lagi butuh-butuhnya itu pasti gimana? Dikasihnya malah cerita Nabi atau cerita orang terdahulu. Ya. Nah ini aku lagi membakar dulu untuk ingat ya, izin. Karena lagi vibes-nya begini, kok mengurangi bercandanya. Ya, Bu.
cager. Alhamdulillah. Saya sampai jam berapa ini? Masih ada waktu? Kayak boson. Tanya jawab kali ya. Tanya jawab tidak? Berdiskusi. Ya udah. Saya yang tanya, kalian yang jawab ya. Betul kan ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa membuat kita tafakur. Tafakur apa minimal? Gimana hubungan kita sama Allah? Apa target kita sebetulnya? Ya. Dan yang paling penting tadi, kita kembali kepada panduan dari yang tidak bisa salah dari Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab.